Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang intisari daripada Injil. Mari bersama-sama kita mengikuti pembahasan ini. Nah, di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23 di sana dikatakan seperti ini. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, dari ayat ini kita mendapatkan satu informasi. Di sana disampaikan bahwa hidup kekal adalah anugerah Allah. Artinya di sini bahwa hidup kekal tidak didapat hanya karena oleh usaha manusia, atau dengan kata lain, ini adalah pemberian cuma-cuma daripada Allah. Mari kita melihat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 di sana dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ada banyak juga ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa hidup kekal itu adalah pemberian Tuhan, bukan karena semata-mata usaha daripada manusia. Nah, tapi saudara, semua orang tidak dapat dengan mudah memperolehnya. Nah, apakah yang menghalangi orang untuk memperoleh anugerah ini? Yaitu adalah dosa. Nah, manusia semua dikatakan telah berdosa. Roma pasal 3 ayat 23 demikian dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi ini yang menghalangi orang untuk memperoleh anugerah itu. Nah, dengan usahanya sendiri manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, karena tuntutan Allah adalah sempurna. Nah, di dalam Matius pasal 5 ayat 48 berkata begini, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi tuntutan Allah adalah sempurna. Maka usaha manusia untuk memperoleh anugerah itu mustahil, karena manusia telah berdosa. Nah, maka harus ada cara yang berbeda. Nah, mari kita lihat bagaimana cara Allah untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, Allah adalah kasih. Di dalam Yeremia pasal 31 ayat 3 di sana dikatakan, tetapi sekaligus juga Allah adil. Dalam Keluaran pasal 34 ayat 7 di sana dikatakan, nah, bagaimana kasih dan keadilan Allah bertemu? Keadilan harus dijalankan dan kasih juga harus dinyatakan. Nah, dilema tadi diselesaikan Allah dengan menunjukkan kasihnya melalui pengorbanannya atas kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, untuk apa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Untuk menanggung segala dosa-dosa kita dan menawarkan hidup yang kekal. Nah, anugerah hidup kekal ini dapat diterima hanya oleh dengan iman. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang mengenal dan mengandalkan Tuhan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata begini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas saudara, hidup kekal, anugerah yang diberikan kepada kita hanya dapat diperoleh melalui Tuhan Yesus Kristus, hanya dapat diterima dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan semata-mata karena usaha kita manusia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.